Kita ini membutuhkan calon pemimpin yang punya visi ke depan, yang baik visinya itu, yang progresif gitu loh, yang bisa menggantikan Pak Jokowi membawa Indonesia lebih maju. Mau capres-capres kuwi melarat apa sugih apa randhe omah. Yang penting capres itu punya mimpi dan kemauan keras untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Malah ngomong ke omah cicilan. Oh, ciloko ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Bengawan, tetap di Ngompol, ngopini politik, ngomongin politik, deng. Nah kemarin itu, lihat beberapa video yang diviralkan teman-teman medsos saya. Itu melihat Pak Anies tuh ngurus SKCK dengan diboncengkan sepeda motor. Oh, ini saya agak kaget ini. Oh, kok naik motor, orang naik becak sisan itu loh. Bukan hanya itu, tanpa jaket lagi, dan masker nggak pakai loh. Padahal Jakarta lagi polusi. Malah dia katanya lagi banyak polusi di Jakarta. Oh, polusi orang nganggo masker itu. Mana sih piye ini? Ini saya jadi mikir ini, ada apa ini? Kayaknya ini capres koalisi perubahan pengen ada pencitraan baru nih di dalam dirinya. Ben disenengi masyarakat. Oh, masyarakat itu cerdas soalnya. Nah, sebelum terbongkar kasus korupsi Pak Joni G. Plate, nah kemana-mana Pak Anies naik jet, wah, pung. Wah, enak ini. Nah kita tahu itu fasilitas dari Pak Nasdem itu. Kok Pak Nasdem itu? Fasilitas dari Pak Paloh, ketua Nasdem itu. Begitu kasus BTS terbongkar, kita jadi gak dapat info. Pak Anies kalau bepergian antar pulau itu naik pesawat komersial apa jet pribadi, nggak ada info lagi. Kita juga tahu Pak Anies hobi naik Vespa. Wah ini senengannya Vespa ini. Mengapa nggak pakai Vespa sekalian itu? Malah bonceng ke motor. Wah itu jejeran sama Cak Imin kan ganteng gitu. Yang juga penggemar Vespa loh itu, Cak Imin itu. Nah jika naik Vespa itu tidak terkesan pencitraan karena memang sukanya Vespa gitu loh. Wah, ini kegemarannya Pak Anies. Tapi akan sanggup bertahan berapa lama naik Vespa ini? Wah, tidak bakalan suwe loh. Percayalah sama Begawan. Oh, lagi pirang kilometer kesel menggeh-menggeh. Lah dulu para pendukung Pak Anies itu hobinya nyinyirin Pak Jokowi. Oh iya, ini jejak rekamnya pendukungnya Pak Anies itu wes pokoknya kalau Pak Jokowi itu mesti elek itu loh. Nah, jika Pak Jokowi suka pencitraan katanya itu. Blusukan pencitraan. Bertemu dengan rakyat pencitraan. Padahal dia sering pakai kemeja putih yang digulung, katanya pencitraan. Apa ini? Nah sekarang, apakah ada yang berubah dari Pak Jokowi? Setelah 9 tahun jadi presiden loh. Lah ya tetap sama tuh. Kalau sama itu masuk pencitraan 9 tahun. Oh kesel pencitraannya. Pak Jokowi memakai jas itu biasanya hanya ketika menerima tamu-tamu negara dari negara lain, ya menghormati tamu. Oh, kalau di masyarakat biasa di negara kunjungan, oh pakai lengan baju putih, wis ora dilebokke. Sederhana pokoknya itu. Dan itu bukan pencitraan. Nah, lalu tiap kunjungan ke daerah itu menyempatkan melayani masyarakat, menyerahkan bantuan. Ada ya beras, ada kaos dan beberapa. Nah beberapa kali datang di tengah malam loh, wah, jalan sendiri menuju ke rumah penduduk tuh dalam kunjungannya itu kadang minta berhenti di jalan. Wes pokoknya ora diwedi itu Pak Presiden Jokowi itu. Entah kasih bantuan, ngajak foto warga, ngajak ngopi bareng atau dada-dada kalau pas ketemu warga itu. Nah pas Ramadan ya buka puasa bersama, sholat dan sebagainya. Itu dengan masyarakat biasa aja. Nah bagi ngompolers milenial yang anak-anak muda, mungkin banyak yang belum tahu. Baru Presiden Jokowi yang membiasakan tampil dengan kemeja biasa. Nah, sampai sekarang itu baju putih lengan panjang diluntrung.
bukan lengannya yang diluntung ke mejanya loh, atau pakai batik loh. Nah silahkan cek itu di setiap penampilan Pak Jokowi itu, sampai presiden ke-6 loh, penampilan para presiden kita mayoritas pakai jas. Wah, pokoknya resmi gitu. Wah, biar kelihatan pejabat. Ya, presiden ya pejabat lah. Tentu kecuali Pak Jokowi dan Bu Mega, presiden kita kelima. Ya mosok Bu Mega ameh pakai jas-jasan. Ya wagu gitu. Lah nek usiane pas jadi presiden, kayak pengawalnya Pak Jokowi, kok Pak Jokowi, Bu Jokowi, Bu Irana dan Mbak Kaizang, itu anaknya Pak Jokowi. Mungkin pakai jas juga enggak apa-apa, pengawal loh. Ini menandakan tingkat konsistensi Pak Jokowi bisa terlihat sampai sekarang. Ora berubah. Jadi tidak pencitraan. Siapa capres yang siap berpenampilan biasa? Yang tak perlu glamor itu. Siapa? Yang seperti Pak Jokowi itu. Ya Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo capres dari PDI Perjuangan. Orangnya ya sederhana, kemana-mana ke daerah ya semua kelamben diluntung gitu. Tak perlu glamor tuh. Wes, kalau saya percaya ini kalau dengan Pak Ganjar ini. Nah, standar pengawalan VVIP-nya bakal sama kayak Pak Jokowi. Maksimal itu 7 mobil. Dengan 4 motor aja itu ngirit itu. Mau tahu berapa standar pengawalnya Pak SBY? Walau pas ke daerah itu. Wah, kayak kampanye wae itu. 15 mobil itu. Ngebak-baki dalan ngentake bensin, mari macet itu. Ini bukan sekedar memangkas panjangnya deretan rombongan presiden sing dawane ora umum, tapi otomatis berkonsekuensi pada biaya yang dikeluarkan. Efektif ngirit, ora diambur-amburkan, serta tidak banyak mengganggu perjalanan lalu lintas masyarakat. Ya bener ora? Nah ini Pak Ganjar ya itu sama dengan Pak Jokowi. Lah kira-kira jika presidennya Pak Anies nek menang loh, tapi ya bu ini atau Pak Prabowo, nah gimana ini? Nah, saya sih nggak yakin standar Pak Jokowi mau dipakai itu. Orang yakin. Oh, iya ini. Nah tadi pagi itu ada berita itu. Bung Joe Biden itu Amerika itu terpeleset dan hampir jatuh waktu turun tangga pesawat. Lantai ini kejadiannya keberapa ini? Sering kepleset ini apa itu? Nah ingat bro, ini berapa kali Joe Biden mau kepleset ini? Karena usia itu tidak bisa diobohongi. Usia itu orang ngapusi. Wes tuwek, wes lansia, tetap gruyah-gruyuh pleset itu. Lah yang kayak gini otomatis menerapkan standar pengawalannya lebih lengkap lagi. Orang mau pengawal, nah, tim kesehatannya juga ikut. Artinya biaya kepresidenan bakal naik lagi. Oh, pengawalnya tambah. Ini menandakan viralnya video Pak Anies bonceng motor urus SKCK ini mencoba naik perhatian. Oh naik, menarik perhatian masyarakat. Oh, nggak isu baru ben disenengi, ben dicintai rakyat karena kesederhanaannya. Apa iya sederhanaan? Wah, ngapusi dok ini. Nah, kayak waktu dulu naik pesawat ekonomi dengan direkam dari belakang. Ternyata penumpangnya yang orang sing berebut salaman ini tek deh wae kaya wong ilang. Nah, pada diem aja itu nggak ada nih, gagal pencitraannya Pak Anies ini. Ini fakta loh ini, Bengawan tidak mengada-ada, dikira nyinyir, ngelek-elek katanya. Enggak, ini fakta, biar masyarakat pahami. Nah, dalam acara Mata Najwa yang digelar di UGM beberapa hari yang lalu, itu Pak Anies ngaku sebagai capres paling miskin. Wah, ini bohong lagi ini. Nah, salah satu buktinya katanya, rumahnya masih mencicil. Mencicil itu rumahnya rumah RSS mencicil ini sebenarnya pengakuan ini tidak relevan dengan pencapresan. Ini hubungannya. Lah kenapa? Kita ini membutuhkan calon pemimpin yang punya visi ke depan, yang baik visinya itu, yang progresif itu loh, yang bisa menggantikan Pak Jokowi membawa Indonesia lebih maju. Mau capres-capres kuwi melarat apa sugih orang di omah. Yang penting capres itu punya mimpi dan kemauan keras untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia ini.
malah ngomong ke omah cicilan. Oh, ciloko ini. Lah apa dipikirnya kalau ngaku-ngaku miskin, kita terus milih, terus punya empati gitu. Ya enggak, moh no. Akan ada sebagian orang bilang loh, berbahaya memilih pemimpin yang miskin. Bila tidak tahan godaan, duit rakyat bisa bablas disikat. Ada yang bilang begitu. Atau jika dia sudah kaya betul, tapi masih berniat jadi presiden, orang juga akan berkomentar. Lah si calon presiden itu tidak pandai bersyukur. Kalau jadi capres sekali gagal, maju lagi, kita masih bisa paham, pisan. Lah mungkin dia belajar dari kesalahannya. Lah kalau tetap masih maju capres 3 kali, terus maju meneh, lah itu menunjukkan orang kan piye no. Wah, nekat wah ini. Lah apa sih yang mau dicari dalam hidupnya? Lagian capres yang itu kan usianya juga sudah masuk kategori lansia banget. Pakai banget itu karena sudah di usianya di atas 70 tahun. Nggak masuk bos itu. Nggak masuk hitungan sebenarnya ini. Nah, kembali ke soal Pak Anies. Tidak perlulah menyebut-nyebut miskin, Pak. Di LHKPN itu Pak Anies itu, nah ini kasih tahu nih masyarakat ini, kekayaannya itu mencapai 10 miliar lebih. Lah masa duit segitu merasa melarat, lah sugih sepiro ini. Nah, bukankah agama mengajarkan kita harus bersyukur? 10 miliar orang bersyukur loh, ciloko loh itu loh. Ini saya jadi paham ini. Inilah mengapa dalam berbagai kesempatan Capres Koalisi Perubahan itu bilang, mahalnya kebutuhan pokok, komersialisasi pendidikan, dan layanan kesehatan yang membuat masyarakat miskin. Apakah ada korelasinya dengan topik-topik yang disampaikan Pak Anies di depan publik? Oh, enak itu loh. Ya kita tahu ini. Keluarga mantan gubernur DKI itu tinggal di Jakarta. Loh, ibu kota. Anaknya 4, tapi sudah berkeluarga 1. 2 putranya yang lain sekolah di luar negeri. Ini beneran loh, ini luar negeri loh ini. Orang luar kota loh ini. Bukan sekolah swasta di Indonesia. Nomor 2 kuliah di Inggris, nomor 3 kuliah di Korea Selatan. Oh, Begawan tahu loh. Oh, seneng moco. Informasi tahu saya. Dan yang paling kecil bersekolah di swasta di Indonesia, bukan negeri loh. Swasta bayarnya larang. Ini menandakan jika Pak Anies meski mantan Mendikbud tidak tahu peta pembiayaan pendidikan oleh negara. Ya mungkin dia membayangkan lah waktu jadi Mendikbud anggarannya terbatas. Lah Pak Anies jadi Mendikbud awal Pak Jokowi jadi presiden itu, sehingga mungkin masih geraya-geraya ini. Geraya-geraya itu kayak wong di kegelapan malam itu loh, geraya-geraya. Masih memahami bagaimana mengelola kebijakan keuangan, urung jelas, belum paham pol gitu loh. Sehingga alokasinya terbatas. Nah, jangan ngaku miskin ya Pak. Wah, ngapusi masyarakat ini namanya. Bilang ngadain pesta nikah, anak aja bisa 3 hari berturut-turut loh. Di resort Putri Duyung Ancol itu bisa pesta mewah gitu ngaku miskin. Wah, bahaya nih. Payah ini namanya. Masyarakat jadi nggak percaya, Pak. Gitu ya. Ini pesan saya kepada panjenengan dari Om Begawan, dari Ngompol, supaya masyarakat juga paham siapa pemimpin yang harus kita pilih. Gitu ya. Salam Begawan. Sampai jumpa. Salam Ngompol.